Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nur Hafizah Rizky, NPM 21111000062, kelas J. Saya narasumber ke-1, kelompok 1, dengan materi definisi tasawuf. Tasawuf secara bahasa memiliki beberapa kata. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata safati. Safati diambil dari kata ashabus safati yang ditujukan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertujuan agar lebih dekat kepada Nabi dan mengesampingkan urusan dunia. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata suf. Suf berarti kain kasar atau pakaian sederhana yang dikenakan sebagai salah satu bentuk zuhud atau meninggalkan perilaku yang bermewah-mewahan, diantaranya dalam berpakaian. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata saf. Saf berarti barisan dalam sholat. Hal ini dikarenakan semangat seorang sufi untuk mendapatkan saf pertama dalam sholat berjamaah. Nah, sufi itu apa sih? Sufi berasal dari kata sofa. Sofa artinya suci. Jadi, sufi adalah orang yang hatinya suci. Nah, selain tasawuf secara bahasa, ada juga tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah itu ada dua. Yang pertama, tasawuf sebagai sebuah nilai. Nah, nilai yang seperti apa? Nilai yang seperti kita merasa bersama Allah, kita merasa dekat dengan Allah dalam seluruh perilaku, sikap, dan kondisi tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari makhluknya. Nah, yang kedua ada tasawuf sebagai disiplin ilmu. Kenapa tasawuf dikatakan sebagai disiplin ilmu? Karena ilmu tasawuf mempelajari tentang penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, pembersihan hati, jalan menuju ridha Allah dan ma'rifatullah. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha, yang artinya maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi kesimpulannya, ilmu tasawuf ini adalah ilmu di dalam ilmu yang paling suci. Mustahil seseorang mengenal Tuhannya sebelum ia mengenal siapa dirinya. Ilmu tasawuf ini ilmu untuk membersihkan hati agar tidak dengki dan tidak dendam dengan cara menjalankan syariatnya, yaitu beribadah, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjalankan segala aktivitas selalu mengingat Allah. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Sabrina, NPM saya 21111000310. Saya akan melanjutkan materi kedua tentang ruang lingkup akhlak tasawuf. Dr. Abdullah dalam buku Dustur Al-Akhlaq fi Al-Islam membagi ruang lingkup akhlak ke dalam 5 macam aspek kehidupan, yaitu yang pertama ada akhlak perorangan. Akhlak ini dibagi menjadi 4, yaitu ada akhlak al-mawir atau semua hal yang diperintahkan. Yang kedua ada al-nawahi, segala yang dilarang. Yang ketiga ada al-mubahat atau hal-hal yang diperbolehkan. Yang keempat ada al-mukhalafah bi al-idhirar atau akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua ada akhlak keluarga. Akhlak ini dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban timbal balik orang tua dan anak. Yang kedua kewajiban suami dan istri. Yang ketiga kewajiban terhadap kerabat dekat. Yang ketiga ada akhlak bermasyarakat. Akhlak ini meliputi hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, kaidah-kaidah adab. Lalu ada akhlak bernegara. Akhlak ini juga meliputi hubungan antara pemimpin dan rakyat, lalu hubungan luar negeri. Lalu ada yang terakhir akhlak beragama. Akhlak ini meliputi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ruang lingkup akhlak tersebut dipersempit tetapi memiliki cakupan yang menyeluruh, maka akhlak tersebut dapat dibagi menjadi 6, yaitu adalah akhlak tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga ada akhlak untuk diri sendiri. Yang keempat ada akhlak dalam keluarga. Yang kelima adalah akhlak dalam bermasyarakat. Yang keenam ada akhlak dalam bernegara.
Tasawuf adalah nama lain dari mistisisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mistisisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisisme agama-agama. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan ini maksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubungan yang mampu menelaah informasi dari Tuhan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Cynthia, NPM 2111100254. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf. Secara historis, tasawuf adalah pemandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Hal itu karena tasawuf menjadi salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Tidaklah berlebihan jika misi utama Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sejarah juga mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Tasawuf baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in. Tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu sangat stabil. Tasawuf sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap budaya materialisme belum ada, bahkan tidak dibutuhkan. Nabi, para sahabat, dan para tabi'in pada hakikatnya sudah sufi. Mereka mempraktekkan selalu terhadap hal-hal yang tidak pernah mengagungkan kehidupan dunia, tapi juga tidak meremehkannya, selalu ingat kepada Allah sebagai Sang Khalik. Setelah kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat, ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi ruhani dan budaya. Hedonisme pun menjadi fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad ke-2 Hijriah. Gerakan tasawuf bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Menurut pengarang Kasyaf al-Dunum, orang yang pertama kali dijuluki al-Sufi adalah Abu Hashim al-Sufi. Pada masa Rasulullah SAW, Islam tidak mengenal aliran tasawuf, dan pada masa sahabat dan tabi'in atau generasi setelah sahabat, mereka itu menuntut ilmu dari para sahabat. Kemudian datang setelah masa tabi'in suatu kaum yang mengaku zuhud, yang berpakaian suf atau pakaian dari bulu domba. Maka karena pakaian inilah mereka mendapat julukan sebagai nama bagi mereka, yaitu sufi, dengan nama tarekatnya tasawuf. Salah satu argumen yang mengatakan bahwa tasawuf sudah ada pada masa Rasulullah SAW adalah perilaku Nabi yang sering melakukan tahanus di Gua Hiro sebelum turunnya wahyu. Pertapaan tersebut dilakukan Rasulullah sebagai sebuah upaya untuk menenangkan jiwa, menyucikan diri sebagai persiapan untuk menerima sabda yang agung, yaitu wahyu Al-Quran. Dalam proses itu Rasulullah melakukan rihayah dengan bekal secukupnya, pakaian sederhana yang jauh dari kemewahan dunia. Setelah menjalani proses tersebut, jiwa Rasulullah telah mencapai tingkat spiritual yang benar-benar siap menerima wahyu dari Jibril.
Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf kembali menjalani babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam. Berawal dari perbincangan seputar akhlak dan pekerti, mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya. Dan dari sini muncul tema-tema semacam makrifat, fanah, dan zauq. Dari realitas ini dapat disimpulkan bahwa tasawuf mulai menemukan identitasnya. Tasawuf mulai berkembang dan menjadi satu disiplin ilmu yang berbeda dengan fikih, tafsir, hadis, dan kalam. Memasuki abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Bersentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis yang kemudian dikenal dengan istilah teosofi. Dari sinilah kemungkinan muncul dua varian tasawuf, sunni dengan coraknya amali dan falsafi dengan corak iluminatifnya. Sekian, terima kasih.